Masya Allah sahabat jiwa, terima kasih Anda kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Sahabat jiwa, sesuatu yang lahir dari hati akan melahirkan prestasi. Inilah yang ditunjukkan oleh tamu kita berikutnya, yakni seorang perwira muda TNI berprestasi yang profilnya ini cukup viral dan terkenal di masyarakat, terutama dengan prestasinya sebagai seorang perwira muda. Dan ini dia sudah ada di tengah-tengah kita semua di sini, ada Letda Infantri Enzo Zenz Alie. Mungkin boleh tepuk tangannya para jamaah. Selamat malam Mas Enzo, bagaimana kabarnya Mas? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di program Renungan Jiwa. Ini terutama malam ini kita hadir spesial memperingati hari ulang tahun ke-80 TNI. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Mas Enzo. Beberapa waktu belakangan ini menyambut HUT TNI, apa saja sih kesibukan dari Mas Enzo sendiri? Kalau bicara kesibukan ini sebenarnya hari besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sejarah kita bisa ketahui kalau TNI ini berasal dari rakyat, awalnya TKR kan, Tentara Keamanan Rakyat. Sehingga ini hari besar buat kita semua. Dalam acara HUT TNI ini kita meriahkan dan kita peringati para pejuang leluhur kita sebelumnya, yang gimana mereka berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kegiatan yang kita tunjukkan, kita show force atau ada artian menunjukkan kekuatan kita TNI, seberapa hebatnya, seberapa kuatnya kita memiliki dan kita bisa hadapi apapun itu yang tantangan ke depannya dengan defile dan juga tunjukkan alutsista sehingga dan juga pameran dan juga pertunjukan kemampuan prajurit kita yang hebat terutama di lingkungan TNI ini. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangannya? Baiklah, saya persilahkan ini kepada Ustadz-Ustadz yang ingin tanya juga nih ke Mas Enzo. Silahkan Ustadz Abi Mahki terlebih dahulu. Bismillah, Masya Allah. Luar biasa ya, jadi kalau dilihat ketika ngelihat, biasanya kalau ngelihat gagah begini kayaknya aktor, ternyata ini beneran ini, bukan aktor, luar biasa. Prajurit gagah TNI ya, dan hebat ya? Luar biasa, Masya Allah dan berprestasi. Saya ingin bertanya, singkat saja. Yang kami dengar kedekatan Enzo dengan orang tua atau dengan ibu karena bapak sudah tidak ada sejak lama gitu ya. Tapi punten, bagaimana kedekatan seorang ibu dan peranan ibu dalam kesuksesan Enzo sampai saat ini, mungkin agar disampaikan kepada masyarakat luas ini betapa pentingnya seorang ibu khususnya bagi Enzo yang saat ini nampak di depan kita. Silakan. Good question, pertanyaan sangat bagus. Buat kami peran ibu itu sangat-sangat penting. Ibu saya ya, kami sebutnya mamo. Itu dalam bahasa Prancis nanti seorang ibu. Jadi sehari mamo. Mamo ini memang pernah mengalami hal sulit. Sama saya juga sama juga. Pada tahun 2012 kami kehilangan seorang ayah. Ayah kami meninggal pada saat tahun 2012. Sehingga kita ya harus terimalah apa yang terjadi itu saya sama ibu saya. Tapi dengan situasi itu ya kita harus menghadapi dan kita harus bangun, kita harus bangkit kembali. Apalagi terutama ibu saya yang sebagai seorang single parent itu sangat tidak mudah sebagai seorang single parent. Apalagi saya di umur 11 tahun, saya laki-laki dan peran juga seorang ayah untuk menyampaikan atau menerima semangat atau mungkin turunan yang dicapai pada seorang itu juga seharusnya kan seorang ayah. Tapi ini seorang ibu lah yang berperan untuk menyampaikan pada seorang anak laki-laki ya, dimana laki-laki juga akan suatu hari berkeluarga itu sebagai kepala keluarga, dia yang memimpin keluarga. Dan ibu saya ini perannya sangat luar biasa penting. Dari mulai kejadian sejak itu pas meninggal bapak saya, kita putuskan kita pindah ke Indonesia. Saya mulai hidup di Indonesia itu tahun 2014 akhir. Saya awalnya nggak mau pindah. Kenapa? Pertama saya ada kendala bahasa. Saya nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Terus ibu saya nyampaikan, kalau mamo tinggal di Perancis, mamo nggak bisa cari kerja untuk menafkahi kamu nak, buat sekolah segala macam. Apalagi kan di Eropa ini cenderung kehidupannya mahal. Eropa ini cenderungnya kehidupannya mahal. Terus mamo juga ada rencana mau buka bisnis di Perancis. Cuman kendala mamo ini waktu itu, mamo harus menyelesaikan minimal S1, punya sarjana S1 bisnis. Itu salah satu syarat pada saat di Perancis. Kalau misalnya membuka bisnis dari pemerintah sana. Kalau misalnya membuka bisnis, itu enggak sembarangan atau gimana.
nggak semudah di Indonesia lah, mudah buka. Sehingga mama ini bilang nggak bisa, dia satu-satu caranya ya kamu pindah ke Indonesia. Setelah itu saya pikir kamu Tanjang, ya benar. Ya udah saya ikutin mama, saya ke Indonesia. Tapi kendala bahasa tolong diajarkan, apapun itu tolong diajarkan. Tapi saya yakin saya bisa. Singkat cerita, jalan waktu, SMP saya berjalan, SMA, pesantren alhamdulillah 3 tahun. Masya Allah. Merinding pas bilang pesantren tuh, Masya Allah. Masya Allah. Ini Nah, ada juga mungkin, cerita yang main lucu lah, atau bisa katakan. Saya waktu itu selesai pendidikan SMP saya di Cilegon, waktu itu di Al-Azhar 27 Cilegon. Itu 3-4 hari lagi itu sekolah sudah mulai semester 1 lah SMA. Dan saya posisi belum dapat punya sekolah. Saya belum punya sekolah SMA. Saya sebenarnya sudah tes SMATN, SMA favorit di daerah Banten lah, karena saya tinggal di Cilegon Serang, Esmansa, Semandak, segala macam saya coba, saya gagal semua, nggak diterima. Terus, tapi yang masalah pesantren itu ibu saya udah menyampaikan, kamu sekolah pesantren aja, kan kamu kan juga mau keakmil kan, kamu pesantren aja. Saya waktu itu mungkin secara mentalitas saya masih belum kuat lah, belum siap saya dilepas sama ibu sama keluarga karena masih keterbatasan bahasa sama lingkungan sama ininya, saya masih shock, masih kaget, kultur shock kalau bahasanya. Terus saya berpikir, tapi kalau saya nggak bertindak, saya nggak memutuskan untuk sekolah, saya mau jadi apa? Saya nggak ada sekolah. Teman saya udah terima sekolah, saya masih nggak punya. Yaudah, ayo mau kita langsung ke Anyar, kita ke Nurul Fikri. Waktu itu Nurul Fikri di Anyar waktu itu. Ke sana, kita ketemu kepala sekolahnya, terus kita tanyakan segala macam, terus nggak ada slotnya, kosong. Dan ujungnya di Al-Bayan Anyar, SMA pesantren gue Al-Bayan Anyar waktu itu. Dan saya nggak tahu, mungkin itu memang jalannya ya. Yang awal saya di SMA Nur Fik itu nggak ada kursinya, pada saat di SMA saya tanyakan apakah ada, tinggal satu saja. Tinggal satu aja. Mungkin nggak tahu nih kayak jalannya bener, nunjukin. Udah kamu kesini aja, kesini. Kayak emang takdirnya sudah ditentukan gitu. Dan setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan ibu saya maksudnya kamu sini ke pesantren ini aja, mungkin hikmahnya satu. Kamu memang secara mandiri waktu itu belum kuat. Kamu belum siap dilepas. Tapi setidaknya kamu harus belajar di pesantren ini selama 3 tahun. Mau tinggal kamu sendiri. Karena pada saat kamu diambil 4 tahun kamu tinggal sendiri, kamu urus sendiri semua. Saya mikir benar juga ya. Yaudah saya coba. Saya hadapi tantangan saya hadapi permasalahan saya. Keterbatasan bahasa, terus memang pada saat pelajar saya terhambat sama yang lain. Teman saya sudah mencapai poin B, saya masih stuck di poin A. Karena keterbatasan bahasa. Tapi it's my problem. It's my problem. So, I must to solve it. Saya harus menyelesaikan perasaan saya. Ya alhamdulillah sambil berjalan dengan motivasi, dengan penyampaian diri ibu saya, kamu jangan anggap permasalahan ini jadi unek-unek di otakmu atau hambatan kamu. Karena setiap ujian diberikan pada umat manusia itu, setiap ujian itu sebenarnya kita mampu mencapainya. Karena Allah memberikan ujian pada seorang manusia itu sesuai takarannya. Hanya seorang manusia itu antara 2 saja. Ikhlas menerima apa yang dia terima tantangan tersebut atau mengeluh. Hanya 2 pilihan itu saja. Saya sendiri jangan akan ngeluh. Saya harus bangun juang saya harus semangat. Itu peran ibu yang luar biasa. Sampai saya dipesantrenkan. Dan mulai nilai mentalitas saya mandiri, terus bisa mengenal agama Islam lebih dalam. Saya jujur saya baru kenal agama Islam lebih mendalam itu pada saat saya SMA di pesantren itu. Mungkin ya hikmahnya Allah, kamu di SMA pesantren mungkin itu kamu perdalam agamamu biar kamu mengenal, biar kamu tahu ini. Mungkin saya merasakan sehingga fondasi mentalitas agama dan juga daya juangmu dan juga semangatmu ditambah lagi dengan peran seorang ibu yang sangat penting pada hidup saya, akan terbangun fondasi yang kuat sehingga kamu bisa improve, bisa mencapai apa yang kau inginkan. Memang semua itu punya hikmah.
Masya Allah, jadi ternyata prajurit TNI 1 ini adalah anak santri juga ya, merupakan santri ya, anak pesantren. Masya Allah. Mungkin dari Ustadz Ramsi ingin bertanya juga, silahkan Ustadz. Singkat saja, ini Mas Enzo ini kan perwakilan anak muda ya. Betul. Kira-kira di hari besar HUT TNI yang ke-80 ini, pesannya untuk anak muda di Indonesia itu apa kira-kira? Itu ya. Jangan malu untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan terasa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Semua itu mampu. Jadi itu kembali lagi. Tantangan yang kita miliki itu sudah pasti takaran kita. Hanya tergantung pada diri kita, ada kemauan atau tidak. Dan saya sudah buktikan, saya sendiri keterbatasan bahasa, saya mengikuti lingkungan sekitar saya di ini, ya orang bilang waktu itu manggil saya bule kan. Saya sendiri kalau orang bilang bule itu kayak kurang gimana gitu, kayak agak rasis gitu masih, tapi nggak ngerti. Tapi ya emang ya wajah saya kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Tapi ya sudah. Dengan tekanan semua itu ya saya laluin lah. Ya alhamdulillah dengan semua keterhambatan saya dan hambatan semua itu saya bisa jalankan, saya bisa perbaiki semua. Yaitu dengan istiqomah, sabar, ikhlas, ditambah lagi dengan semangat dari ustadz-ustadz saya sama SMA di pesantren itu, ditambah lagi sama ibu saya, ditambah lagi saya pelajari sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang sangat berperan ya, mau itu tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh luar negeri maupun dalam negeri ya. Tokoh nasionalis atau apapun itu saya juga pelajari sehingga saya membuat tuh mereka bisa. Kok saya nggak bisa? Saya pasti bisa. Masya Allah. Harus bisa. Masya Allah. Baiklah, ketika Allah memberikan takdir kepada kita ada pilihan ya Mas Enzo untuk ikhlas atau untuk mengeluh. Dan ternyata Mas Enzo ini sahabat jiwa memilih untuk ikhlas dengan takdir yang sempat diberikan oleh Allah. Dan akhirnya beliau menjadi sosok yang seperti saat ini. Mungkin boleh tepuk tangan lagi untuk Mas Enzo maupun Ibu Jenderal Dian yang ada di depan sini yang merupakan tamu spesial kita malam ini. Saya Ibu mau boleh menambahin? ya, Mbak Boleh Indi. Bu, silahkan. Jadi Mas Enzo ini waktu mengawali karir akan menjadi Taruna Akmil, itu kebetulan saya kepala rumah sakit Ridwan Meraksa yang tadinya di Keramat Raya, sekarang sudah pindah ke Taman Mini ya. Beliau ini kan separuh darahnya itu Prancis, tapi sangat merah putih ya sekarang ya. Masya Allah. Jiwanya merah putih. Anak kelahiran saya di sini, di Bandung. Sekarang saya jadi cinta Indonesia. Iya, cinta Indonesia. Lebih merah putih mungkin dari kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, beliau itu saya lihat waktu itu kan tinggal terakhir ini penentuan dari panitia daerah. Saya lihat ini kok anak beda gitu ya, separuh wajahnya itu kayak bukan Indonesia gitu. Saya datangin, ternyata Mas Enzo ini sudah memimpikan menjadi Taruna Akmil sejak SMP. Wow. Lari setiap hari, latihan di lapangan setiap hari, berpanas-panas, tidak putus asa. Semuanya ya Mas Enzo, dari lari, push up, sit up, renang ya. Jadi apa yang menjadi kriteria untuk menjadi Taruna Akmil itu dijalankan sama Mas Enzo. Dan akhirnya memang bisa sampai saat ini bahkan berprestasi di Kopassus. Jadi artinya mungkin banyak yang berpikir bahwa untuk menjadi Taruna Akmil itu tidak usah latihan, yang penting punya channel di atas bakal lulus. Ternyata tidak seperti ya, itu. Tetap harus dikejar, harus diupayakan. Luar biasa. Jadi saya bangga, saya ketemu lagi, saya kaget ya ampun. Ternyata ini Enzo yang dulu masih kecil, baru lulus SMA, sekarang sudah sudah hebat gitu. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi. Nampaknya dialog malam hari ini makin seru ya, makin hangat juga. Jadi nanti kita akan melanjutkan lagi dialog bersama dengan Mas Enzo dan juga Ibu Jenderal Dian. Namun kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa, tetap bersama kami dalam program Rendungan Jiwa.